Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yamil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi la syadid. Sadaqallahul azim. Oke, para pemirsa channel terindah semuanya dimanapun kita semua berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan semoga segala aktivitas kita, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar, karena kita sangat berusaha untuk mendapatkan itu semua dan direstui Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat terindah, pada video kali ini saya akan tetap membahas tentang perahian suara di DPRD provinsi yang ada di Indonesia, kemudian akan dipadukan lagi dengan surveinya dari Profesor Didin Damanhuri, kemudian akan saya tambah lagi dengan satu survei dari survei nasional, yaitu para surveyor nasional tentang pilpres, dan pada pilpres ada cawapres yang ada di pemilu 2024 nanti. Yaitu pada kali ini saya akan membandingkan antara DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian posisi DPRD Provinsi Jawa Barat akan kita bandingkan dengan hasil surveinya daripada Profesor Dr. Didin Damanhuri, kemudian kita bandingkan lagi dengan surveyor nasional lainnya yang tentu surveyor yang memang juga berbayar, yaitu LSN. Jadi perlu kita ketahui surveyor yang ada pada media-media mainstream semuanya itu adalah lembaga survei yang berbayar. Memang itu merupakan profesi mereka, dan juga mereka juga sebagai konsultan politik daripada setiap capres dan cawapres ataupun para caleg yang sedang mencalonkan diri untuk dipilih. Jadi para surveyor ini mereka bukan hanya melakukan survei untuk capres dan cawapresnya saja, tapi juga untuk para calon anggota legislatif. Tapi tentu karena mereka adalah konsultan politik, pasti berbayar. Jadi kita bisa mengetahui ketika apa yang mereka hasilkan tentu ada tendensi untuk memenangkan daripada siapa yang telah menyewa mereka sebagai surveyor tersebut. Tapi setidaknya apa yang mereka hasilkan melalui survei mereka bisa kita jadikan suatu tolak ukur bagi masing-masing capres dan cawapres untuk meningkatkan efektivitas mereka atau intensitas mereka turun ke masyarakat. Oke, pada kali ini saya akan menjabarkan hasil surveinya Profesor Dr. Didin Damanhuri di Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga kita akan melihat komposisi susunan anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat, bagaimana konstelasi posisi daripada raihan suara di DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut. Kemudian baru kita bandingkan dengan lembaga survei nasional LSN nanti. Tapi sebelum kita membahas itu secara sederhana dan juga menganalisanya secara sederhana, saya meminta kepada atau memohon kepada para semua sahabat terindah, berilah like, kemudian komenlah apa yang akan Anda komenkan tentang posisi atau tentang konten daripada video kali ini. Kemudian share-lah video ini kepada kawan-kawan kita semua, sehingga apa yang kita lakukan itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan juga bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, karena subscribe itu merupakan satu hal yang sangat praktis dan gratis dan tidak memakan kuota Anda. Dan di zaman yang modern ini, untuk kuota merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kita semua. Dan untuk Anda subscribe tidak memakan kuota, tapi usahakanlah untuk menonton video ini dari awal hingga selesai agar dapat kita pahami apa
isi utama daripada video kali ini. Oke para sahabat, dari video-video sebelumnya saya telah banyak mendapatkan komen-komen yang begitu tendensius, karena masing-masing komen itu tentu mereka mewakili daripada capres dan cawapres yang mereka dukung. Akan tetapi posisi daripada channel Terindah ini menampilkan ini semua untuk dianalisa secara sederhana melalui konten ini. Bagi saya adalah untuk menyampaikan daripada apa yang saya dapatkan di sini dan juga menganalisa sesuai dengan apa yang saya pahami, tentu dengan data-data yang telah kita dapat. Oke para sahabat, mari kita teruskan dan dengan mulai bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan berkah kita menonton video ini dan juga Anda pun akan mendapatkan sebuah manfaat yang indah mungkin bagi kita semua untuk menentukan pilihan di masa depan Anda. Oke, untuk DPRD Provinsi Jawa Barat ini kita periode 2019 hingga 2024 nanti terdapat 10 partai politik yang masuk ke dalam DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu dari 10 partai politik tersebut terdapat 120 kursi yang telah ditentukan sana, karena jumlah penduduk Jawa Barat lebih daripada 30 juta, jadi porsinya adalah 120 kursi atau anggota DPRD. Ketua DPRD-nya adalah dari Partai Gerindra, karena Gerindra memiliki kursi terbanyak di sana, yaitu sebanyak 25 kursi atau sebanyak 20,83%. Kemudian wakil ketua PKS sebanyak 21 kursi atau sebesar 17,50%. Kemudian wakil ketua yang kedua adalah dari PDIP. PDIP mempunyai 20 kursi atau sebesar 16,66%. Sementara Golkar mempunyai 16 kursi atau sebesar 13,33%. Sementara PKB mempunyai 12 kursi sebanyak atau 10% raihan suaranya. Dan Demokrat mempunyai 11 kursi sebanyak 9,16%. Kemudian PAN memiliki 7 kursi atau 5,83%. Kemudian Nasdem mempunyai 4 kursi atau 3,33%. Kemudian P3 mempunyai 3 kursi sebanyak atau sebesar 2,5%. Kemudian terakhir yang ke-10 adalah Perindo mempunyai 1 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat atau 0,83%. Jadi total sebanyak 120 kursi DPRD Jawa Barat. Dari posisi tersebut kita melihat posisi di Jawa Barat terhadap raihan atau terhadap dukungan capres dan cawapres pada pemilu presiden 2024 nanti, yaitu dari pasangan nomor urut 1 Anies dan Muhaimin didukung oleh Nasdem, PKS, dan PKB. Jumlah totalnya sebanyak 37 kursi atau sebanyak 30,83%. Jadi dari pasangan Amin terdapat 30,83% dukungan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Untuk pasangan nomor urut 1. Untuk pasangan nomor urut 2 didukung oleh 4 partai, yaitu Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN, dengan jumlah kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat sebanyak 59% atau 49,16%. Cukup besar raihan suara, lebih daripada 50% di DPRD Provinsi Jawa Barat. Tapi kita nanti bisa lihat pada hasil survei daripada Didi Dabanhuri dan dari LSM nanti. Kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD didukung oleh PDIP, P3, dan Perindo, di mana jumlah daripada ketiga partai itu yaitu 24 kursi atau sebesar 20%. Jadi pasangan nomor urut 3 mendapat 20% daripada raihan kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian kita coba bandingkan daripada apa yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat dengan hasil daripada surveinya Profesor Dr. Didin Damanhuri, yang bukan seorang konsultan politik, tapi dia adalah seorang akademisi yang melakukan penelitian ini dengan tujuan akademis, bukan tujuan politis atau bukan tujuan ekonomis. Jadi Profesor Dr. Didin Damanhuri
kita anggap sebagai seorang surveyor yang memang benar-benar di luar daripada kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan capres dan cawapres. Tetapi kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh surveyor daripada LSN di sini. Bukan LSN. Saya akan menampilkan bukan dari LSN. Saya ubah. Tadi di atas ada beberapa kali saya ngomong LSN. Saya akan mengambil terutama dulu yang dari ICRC, Survei Ide Cipta Research dan Consulting. Nah, jadi di sini saya ralat dari di atas, bukan LSN tapi adalah ICRC. Jadi kita coba bandingkan daripada apa yang disampaikan oleh ICRC yang dilakukan survei pada periode 12 hingga 16 November 2023 terhadap 1.230 orang responden. Dari responden yang dihasilkan oleh ICRC tersebut, didapatlah bahwa untuk pasangan nomor urut 1 atau Amin ini mendapatkan 24,1% yang akan memilih pasangan nomor urut 1 menurut daripada ICRC. Akan tetapi menurut Profesor Dr. Didi Damanhuri, pasangan nomor urut 1 di Provinsi Jawa Barat mendapatkan 52%. Jadi dari total dukungan yang ada di sana sebesar 30,83% di DPRD Provinsi Jawa Barat, menurut Profesor Dr. Didi mendapatkan 52%. Tentu mendapat limpahan suara daripada pasangan nomor urut yang lainnya. Tetapi menurut ICRC, pasangan nomor urut 1 sebanyak 24,1%. Untuk kita ketahui bahwa ICRC ini dikomandani oleh Hadi Suprapto Rusli. Dia adalah seorang direktur daripada lembaga ini. Kemudian untuk pasangan nomor urut 2, menurut ICRC, pasangan Prabowo Gibran di Jawa Barat mendapat untuk seluruh Indonesia sebanyak 37,3%. Akan tetapi untuk Profesor Dr. Didi Damanhuri, raihan suara daripada pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran hanya 30%. Lagi saya tambahkan keterangan di sini bahwa ICRC melakukan survei ini di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah atau ICRC ini Prabowo Gibran memenangi kontestasi secara nasional menurut ICRC di 37,3% hasil survei beliau. Tetapi menurut Profesor Dr. Didi Damanhuri secara khusus di Jawa Barat hanya 30% saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita teruskan lagi kepada pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar dan Mahfud MD. Menurut ICRC pasangan ini mendapatkan 33,5% secara nasional. Tetapi Profesor Dr. Didi Damanhuri secara lokal untuk khusus Provinsi Jawa Barat, pasangan nomor urut 3 hanya mendapatkan 15% saja. Tentu ada ketimpangan di sini karena ICRC melakukan survei secara nasional dan dia mendapatkan bahwa 33,5% itu secara nasional, dan Profesor Didi Damanhuri 15% itu hanya lokal untuk Provinsi Jawa Barat saja. Kemudian Profesor Dr. Didi Damanhuri menyatakan bahwa hanya 3% yang tidak menentukan atau belum memilih, sementara daripada ICRC yang belum menentukan sebanyak 5,1%. Jadi bila kita melihat suatu perbandingan daripada kedua surveyor ini dan juga dibandingkan lagi dengan raihan suara di DPRD Provinsi Jawa Barat, tentu kita dapat menganalisa secara sederhana bahwa masing-masing pasangan tersebut, baik yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat ataupun secara nasional, bahwa dukungan yang diraihnya itu tidak begitu solid. Profesor Dr. Didi Damanhuri menyatakan Jawa Barat dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Anies dan Muhaimin dengan raihan 52%. Sementara di nomor urut 2 menurut Profesor Didi 30% oleh Prabowo Gibran diraihnya. Kemudian pasangan nomor urut 3
Ganjar Mahfud mendapatkan 15% saja, yang belum menjawab 3%. Kan tetapi di ICRC secara nasional dia melakukan bahwa yang memenangi kontestasi menurut Hadi Suprapto Rusli, yang menangkan secara skala nasional adalah Prabowo Gibran sebanyak 37,3%. Diikuti nomor urut 3, 33,5%, dan Anies dan Muhaimin hanya 24,1%. Tentu sebuah angka-angka yang seperti ini kita tidak bisa dapatkan suatu kepastian yang nyata bahwa survei ini adalah suatu kegiatan atau suatu survei tentang kondisi masa lalu, atau ketika ini dilakukan tentu masa lalu. Padahal ketika survei ini kita lakukan saat ini bisa jadi itu suatu yang berubah lagi. Jadi survei ini hanya sebagai landasan bagi kita, bagi para calon pemilih, dan juga bagi para konsultan-konsultan politik atau bagi para tim-tim pemenangan untuk lebih menggiatkan lagi apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat agar raihan suara di Provinsi Jawa Barat tersebut bisa meningkat dan secara nasional juga bisa meningkat. Profesor Dr. Didi Damanhuri yang non-profit risk surveyor ini telah melakukan survei ini dengan kebutuhan akademisnya. Anies nomor 1, sementara ICRC yang kita ketahui adalah konsultan politik di sini memenangkan Prabowo Gibran sebanyak 37,3%. Tapi kalau kita melihat di sini tentu akan berbeda hasilnya karena memang yang satu profitable, yaitu profit oriented, yang satu lagi non profit oriented. Academic profit oriented saja yang Profesor Didi Damanhuri adalah academic profit oriented, sementara ICRC profit oriented karena mereka kerjanya itu adalah konsultan politik. Dan wallahu a'lam bishawab, meskipun dukungan di DPRD Provinsi Jawa Barat untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran sebanyak 59 kursi atau 49,16%, secara nasional hanya mendapatkan 37,3%. Tetapi untuk Profesor Dr. Didi nomor urut 2 hanya mendapatkan 30%. Jadi ada suara-suara daripada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut yang berpindah-pindah. Tentu yang mereka menjadikan penyebab mereka berpindah atau hijrah pada pilihan pasangan capres dan cawapres yang lain adalah karena melihat figur dan melihat juga kualitas daripada calon presiden dan calon wakil presidennya, dan juga dari sikap-sikap para calon presiden dan wakil presidennya. Mungkin ada yang terkesan kalem, ada terkesan akademik, ada yang terkesan humanis, ada seperti orang-orang biasa saja, tapi ada juga yang belum menjadi presiden kesannya sudah sombong dan juga bertingkah seperti sudah menjadi presiden saja. Jadi sikap-sikap yang seperti ini akan menjadi suatu penilaian bagi masyarakat dan nanti akan bermuara pada 14 Februari 2024 apakah akan meningkatkan posisi raihan suara mereka, apakah akan justru membuat mereka anjlok oleh sikap-sikap mereka sendiri, oleh omongan-omongan mereka sendiri dan komentar-komentar sendiri yang tidak berkualitas, atau bahkan menghina suatu profesi yang lainnya, atau bahkan berusaha untuk menonjolkan nilai humanisnya tapi dengan cara melupakan norma-norma kehidupan di Indonesia ini. Dan ada juga yang menawarkan program-program yang sangat luar biasa yang mungkin tidak bisa terjangkau tapi terpaksa mereka sampaikan juga di sini dalam penyampaian misi dan misinya dalam orasi politiknya. Dan tentu jejak-jejak digital daripada calon presiden dan wakil presiden ini akan terus ada bisa kita lihat di media massa, media sosial dan sebagainya, dan ini nanti akan bermuara akhir pada 14 Februari 2024 nanti pada hari Valentine. Dan kita tidak atau belum melihat apakah akan 2 putaran, apakah 1 putaran. Tentu dari masing-masing paslon mereka punya semangat. Anies 1 putaran, Prabowo Gibran 1 putaran, Ganjar Mahfud 1 putaran, semuanya mau 1 putaran. Tapi itulah semangat mereka. Apakah semangat mereka itu berkorelasi dengan keinginan masyarakat? Kita lihat nanti sepak terjang Anda selama sosialisasi ini akan menentukan pilihan Anda di akhir nanti. Dan juga penguatan daripada partai-partai koalisi ini tentu harus dimantapkan lagi karena tidak semua partai politik
khususnya kader-kader partai politik yang bergabung di suatu koalisi itu akan sebagai daihatnya harus mendukung capres dan cawapres di koalisi nasional tersebut. Karena itu adalah penyikapan secara pribadi, partai oke secara partai, tapi secara pribadi tentu mereka tidak bisa dipaksakan meskipun dia terikat pada satu partai politik tersebut. Tetapi hati nurani itu tidak bisa diingkari. Terakhir, melalui channel terindah ini saya mengajak kita semua, mari kita semua untuk berbondong-bondong pergi ke TPS untuk memilih capres dan cawapres yang memang benar-benar berkualitas dan berintegritas dan juga berakhlak mulia tentu dari sisi agamanya. Kemudian para caleg yang akan Anda pilih juga memiliki kriteria yang sama, berkualitas, cerdas, amanah, dan juga berintegritas. Dan usahakan atau hindari money politik, karena money politik itulah yang telah mengobrak-abrik negeri ini, yang telah membawa demokrasi hingga kondisi seperti hari ini. Sepertinya demokrasi hari ini sedang diarahkan kepada suatu demokrasi yang otoritarianisme, wallahu a'lam bishawab. Tapi semoga ini tidak terjadi, meskipun kita memahami sinyal-sinyal untuk mengarahkan kepada sistem seperti Orde Baru telah menampakkan sinyal-sinyalnya. Tapi mari kita tentang bahwa demokrasi kita harus tetap sesuai dengan tujuan mulia reformasi. Letakkan demokrasi pada realnya, kita bersihkan demokrasi daripada oligarki, kita bersihkan demokrasi daripada korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tentu demokrasi kita tetaplah demokrasi yang sama, yang rata, bukan demokrasi untuk dinasti. Karena demokrasi yang untuk dinasti itu telah mematikan bibit-bibit yang terindah lainnya untuk bisa maju sebagai pemimpin negeri ini, karena telah dipotong habis jalurnya oleh dinasti politik. Nauzubillah, semoga negeri kita tetap demokratis, tetap bahagia selalu, tetap sejahtera dalam keadilan, tetap adil dalam kesejahteraan, cerdas dalam kebahagiaan, bahagia dalam kecerdasan, dan tetap gemah lipah loh cinawi kedepannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.